Nah, kembali lagi ya bersama saya Iwan, Aswar Changer. Hidup adalah bisnis kolaborasi dan berbagi. Saya Mr. Azwar dari Bila. Apa kabar Yan? Apa kabar bro? Baik. Kita akan ngobrolin tentang kiat sukses bisnis metalheads. Metalheads ya Joy ya. Like nih kayaknya. Bro, gue pengen tahu dong. Nih ngobrol-ngobrol nih. Lo ada hobi baru apa nih? Work from home. Hobi baru. Hobi baru sih nggak ada ya, kayaknya sama-sama aja. Sedikit lebih getol olahraga kali ya. Olahraga ya? Benar. Lebih. Iya, maksudnya pasang YouTube, cari video-video workout kayak gitu, terus ikutan. Kayak gitu aja sih. Oke, gue mau ngobrolin tentang Lawless Burger, bisnis metalheads yang menurut gue ini sangat langka, ya kan? Karena banyak artis bisnis, tapi ini adalah artis temen gue adalah underground metal dan punya bisnis burger yang menurut gue salah satu favorit gue. Nggak ada yang ngalahin burger di Jakarta karena messy banget. Dan menurut gue adalah kalau makan burger tuh harus messy seperti itu. Dan anak gue suka banget bro. Siapa anak lo? Anak gue Anak suka udah berapa banget. sekarang? 1 18. baru 15. Bro, nah gimana nih? Lo bisa cerita gak sih? Karena gue kan udah jarang ketemu lo ya. Kayaknya waktu terakhir tuh gue pas lagi bikin konten di Senopati kan ya. Gue sempat main di Lawless gitu kan. Nah, terus habis itu gue rada miss sampai akhirnya gue lihat ada di Lucy in the Sky Lawless Burger Bar ada di atas tuh. Nah, gimana? Lo bisa ceritain gak sih dari awal ide Lawless Burger? Itu kan sebenarnya Lawless dari toko distro ya. Terus berkembang menjadi resto, terus berkembang menjadi bar. Nah, itu gimana tuh? Ceritain dong. Kalau untuk Lawless sendiri, kan awalnya mulainya dari tempat jual merchandise band kan mestinya. Jadi waktu itu emang ada, bisa dibilang ada kekurangan outlet untuk jual merchandise band lokal di Jakarta Selatan. Jadi gue dan partner gue, Semi, sepakat bikin, Semi itu basis Seringai, kita bikin outlet. Namanya Howling Wolf dulu. Itu jalan 2 tahun, tapi karena emang masih baru mulai, kita juga minim pengalaman. Jadi akhirnya setelah 2 tahun kita tutup. Kita tutup, terus cari tempat, dan akhirnya malah kolaborasi dengan 3 teman lain. Oke. Nah, akhirnya kami berlima bikin Lawless Jakarta itu. Jadi kita senengnya merchandise band ya, dari metal sama punk rock, sama juga motor custom. Ya, keren. Kayak chopper gitu. Jadi kita gabungkan itu. Jadi konsepnya itu Ucup yang kita suka dan motor custom. Ya. Dari situ udah jalan sekitar mungkin 4-5 tahun. Itu punya ide emang dari dulu emang selalu pengen punya tempat kayak steakhouse kayak gitu. Cuman itu juga kita nggak ada pengalaman apapun. Jadi kita bikin kalau kita bikin kayak burger joint aja gimana? Tapi bukan fast food, jadi lebih kayak burger joint yang soul food lah ya. Butik burger gitu loh. Butik burger. Tapi harganya masih mungkin sedikit di atas rata-rata, tapi masih cukup terjangkau lah. Ya. Gitu. Maksudnya bukan burger yang harganya 5 juta gitu loh, nggak ada yang beli. Oke. Nah, terus ya udah dari situ ternyata itu tahun berapa tuh? Kami punya bisnis yang baru, yaitu bisnis kuliner, dan akhirnya malah sangat suka gitu karena banyak yang baru dan menarik, dan kita memang bekerja sama bareng tuh, bagi-bagi tugas dan seru aja. Awalnya itu sebetulnya bukan pengen bikin burger bar, tapi pengen bikin bar. Pengen bikin bar, dan ternyata kami nggak tahu caranya ini izinnya apa, soalnya kan katanya kalau mau punya restoran, jualan alkohol, dan itu kan katanya sulit atau mahal. Ternyata setelah jalan, ternyata tidak sesulit itu, gitu. Oke. Tapi kalau untuk barnya sendiri, kayak Dark Down Bar, itu sebenarnya si Lawless Jakarta lebih ke invest dengan teman-teman dari Biko Group.
Biko Group tuh yang punya Beer Garden, yang baru tuh Akta, terus punya Fujin. Gitu mereka kalau udah di kuliner tuh udah lumayan ya. Topnya lah gitu kan. Ya. Nah, di situ kami invest, tapi kami juga secara bisa dibilang secara kreatifnya banyak ikutan, dari kayak image, dari visual, kayak gitu semuanya bikin. Itu kayak logonya Duck Down Bar itu dibikin secara tidak sengaja oleh Semi. Tadinya udah ada desain yang udah udah fix, tinggal dipilih, tinggal direvisi dan yang lainnya. Ternyata Semi coret-coret di kertas malah jadi yang itu. Jadi ya kayak begitu. Jadi berarti lumayan tuh dia. Ya, yang di Gunawarman emang waktu itu sukses, udah jalan sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun. Terus akhirnya buka Duck Down Pizza Party. Itu juga bentuknya masih kayak invest. Jadi kita kerjasama gitu. Tapi lumayan, dari menurut gue konsep burger lo itu ini kan ada dua resep menurut gue winning formula nih. You are as a legend gitu, rocker ya kan, dengan grup band Seringai, dan dulu juga lo mainnya di media juga, terus juga lo pasti udah sangat aktif juga, manggung segala macem kan. Jadi menurut gue sih lo menjual lifestyle-nya sih. Ya. Resepsi rock burger ini sih menurut gue cukup unik. Iya, gimana lo cara mengcombine itu di awal itu? Konsepnya kan awalnya kita iseng aja bikin burger joint, tapi karena memang semua owner itu pada dasarnya suka makan dan suka burger, jadi ketika food test itu emang sedikit lebih lama, dan emang maksudnya kita nggak mau kayak ya ini cukup enak gitu, nggak mau, maunya ini harus yang enak banget gitu. Karena menurut gue gede juga ya, lu mau pakai konsep apapun, tapi kalau makanan lu nggak enak, ya orang tetap nggak akan datang. Iya. Gitu. Benar. Terus ukuran dengan foto gitu, gue paling benci dengan kayak ketika ada iklan atau iklan print gitu, makanannya seperti yang wah gokil banyak, kayaknya porsinya gila gitu ya. Setelah lu order ternyata kok seadanya ya, nggak sesuai gambar gitu. Itu gua nggak mau. Jadi apa yang lu lihat di gambar, nah itu yang lu dapet gitu. Keren. Nah, terus sekarang gimana nih Sob? Bisnis menurut gue sekarang F&B kan lagi nggak ada yang belanja di tempat karena kan ada PSBB kan. Dine in tuh nggak boleh. Lo delivery gimana kemarin? Pas lagi puasa cukup bagus atau gimana? Jadi justru waktu ketika awal-awal nih isu pandeminya masuk nih ya, kan emang dari awal juga pemerintah kita juga nggak jelas kan, awalnya kayak menyepelekan kan, itu emang nggak jelas, jadi sales dropnya gila-gilaan. Untuk si burger bar itu orang nggak datang ke tempat, nggak ada yang dine in, terus si takeaway atau delivery-nya juga masih so-so, jauh lah menurun banget lah. Let's say kalau misalnya awalnya delivery Lawless Burger Bar itu 30-35%, di dine-in-nya sisanya dine-in drop jadi cuman kayak 5% atau malah kurang. Jadi profitnya yang penghasilan yang kita dapat kan akhirnya cuma dari 30% itu. Biasanya dari 100% jadi cuma 30%, kan jauh tuh. Akhirnya turun 70%. Ya, akhirnya si isu pandeminya semakin kesini, kami pengen ya udahlah kita sekalian aja majuin di takeaway sama delivery, no dine-ins. Jadi nggak boleh ada yang makan di tempat. Jadi hanya bisa itu bisa lo telepon, bisa lewat layanan online kayak GoFood atau GrabFood gitu kan. Akhirnya justru malah naik gitu, dan akhirnya bagus. Maksudnya tidak sebagus hari-hari normal, tapi oke. Gitu. Terus yang terutama kan ada 2 outlet, ada di Kemang sama di Menteng. Itu mereka pangsanya beda tuh ternyata.
Kalau di Kemang tuh lebih ke, bisa dibilang lebih ke anak muda, terus yang lebih mungkin pekerjaannya lebih independen, jadi mungkin lebih santai, jadi jam berapapun bisa datang gitu kan. Kalau di Menteng, di Sarinah itu lebih pekerja kantoran, jadi udah pasti kayak jam makan siang sama jam makan malam itu peak-peaknya tuh di situ. Tapi salesnya sama-sama. Delivery itu buat orang-orang yang tinggal daerah situ, tinggal di Menteng, tinggal di Rawamangun atau apa, itu deliverynya ke Menteng karena lebih dekat. Nah, ketika pandeminya Kelapa Gading juga datang dan orang-orang work from home, itu dropnya gila-gilaan. Makanya akhirnya si Lawless, tim kreatif kita bilang, kita ngobrol dan kita bilang, gimana kalau kita mumpung belum ada lockdown, ini masih kayak karantina, tapi orang masih bisa keluar rumah kalau ada hal yang penting gitu kan. Kita ini aja, kita samperin pembeli. Akhirnya kita punya program dropshipping. Nah, ini cukup berhasil banget buat apa ya? Dropshipper itu ya? Iya, buat ngisi kekosongan terutama yang di Menteng. Jadi kami bikin dropshipping, jadi sistemnya kayak PO atau kayak just tip. Selama 2 hari di kota tertentu tuh misalnya, kita akan berangkat ke Tangerang nih. Kita berangkat ke Tangerang ya. Ya, BSD. Tempatnya nanti ditentukan, tapi nanti kita kabari setelah udah fix di sana. Udah 2 hari itu orang pre-order, dan pada hari H misalnya pre-ordernya Senin dan Selasa, Rabu kita kirim ke Tangerang. Kekurangannya adalah makanan yang lo terima emang bukan yang terlalu fresh, jadi udah dingin, nggak terlalu anget kayak gitu karena udah disiapin dari pagi kan. Tapi ya nggak terlalu banyak pilihan juga kan. Benar. Soalnya kalau misalnya kami buka di sana dan masak di sana, buka booth gitu kan nggak boleh kan ada PSBB. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan ntar ada keramaian, orang datang. Akhirnya ya udah kita buka di Tangerang, kita kirim. Setiap orang yang order seperti apa ya, kita hubungi satu-satu di WhatsApp, ketemu di area ini gitu. Nanti lo datang, lo bisa atau enggak lo bisa kirim Gojek buat ambil, kirim driver buat ambil. Dan itu biasanya begitu jadi emang hampir nggak ada keramaian gitu. Jadi setiap kali ada mobil datang, jadi kayak take away, kayak McD gitu loh. Kita kasih, ini pesanan ini bukan, lu pesan ini, betul. Kita anterin ke mobilnya atau motornya gitu. Oke. Dan itu lumayan sih, dari tiap dropshipping itu ada berapa? Pesanan sekitar 2 hari itu sekitar 2.000 burgers mungkin. 2.000, top. Ini Burger King nih. Nah, tapi jadi si dropshipping ini setelah ribuan lo tes di tadi Tangerang atau lu cuman perumpamaan Jabodetabek. Tangerang? Jabodetabek. Udah terjadi ya? Terjadi yang belum, yang semuanya udah Jabodetabek kecuali Depok, karena Depok kami belum dapat tempat yang oke. Waduh, Depok deket rumah gue tuh, bro. Pasar Minggu. Belum kebagian. Belum kebagian ya. Tapi sih kalau mau dari Gojek aja sih masih bisa sih, masih nggak masalah. Tapi mendingan kalau kayak gitu kan mending lo order agak banyakan, jadi nggak kayak lo pesan 1 burger tapi ongkos kirimnya bisa kayak buat 2 burger. Iya benar. Nah untuk yang paket nih bro, kan soalnya dari bisnis kopi juga sekarang kan lagi model yang bisnis 1 liter sob. Oh, oke. Iya kan, 1 liter tuh mungkin 90-100 ribu nih. Nah, di burger lo itu si cheeseburger lah, itu pakai nama-namanya juga nama-nama ini kan ya, nama-nama metal. Itu ada yang lo jual per 5 burger atau yang paket untuk family gitu, ada juga nggak sih? Enggak sih, so far paling yang ada tuh kayak paket yang kayak kentang sama ayam striper itu aja. Kentang kayak buat makan cemilan rame-rame. Tapi kalau buat paket burger gitu kayak kan banyak tuh di paket Ramadan atau apa, kita nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Kenapa tuh nggak mau lo adain yang kayak gitu bro? Gue belum nanya ke teman-teman tapi kayaknya malas ngitung aja sih. Malas ngitung ya? Unicorn burger tuh katanya, join burger.
Sob. Nah, untuk sekarang kan ada yang kalau mau belanja-belanja gitu kan pada nawarin kan edit value-nya adalah lo clean gitu kan. Lo udah apa yang dilakukan Lawless Burger untuk dari awal kita banyak banget. Ya, apa sebenarnya itu bukan hal yang SOP-nya apa ya? Ya, kayak membersihkan outlet dengan disinfektan yang kayak gitu-gitu. Tetap dijaga supaya bersih itu kan selalu ya. Cuma kalau pas ketika pandemi ada lebih sering aja. Terus kayak tiap karyawan harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, bajunya harus bersih yang kayak gitu. Ya. Itu pasti ada ya, Sob ya? Itu pasti ada. Itu jadi lebih sering aja sih. Terus untuk penambahan setelah new normal nih akan kayak gimana nih? Prediksi lo nih untuk Duck Down dan juga untuk Lawless nih. Lo kira-kira ada strategi apa nih ke depan? Kalau untuk bar itu gue belum kebayang sih, soalnya itu nggak terlalu bisa untuk delivery kan, karena orang mungkin ke bar itu atau beli minuman, beli botol itu kan bukan harian. Ya, betul. Kan bisa paling sering juga mungkin cuma seminggu sekali, dibanding kayak kadang-kadang ya udah bulan ini mau beli gitu, tapi kan nggak harian. Jadi itu berat sih buat para pebisnis yang F&B untuk khususnya bar tuh. Ya, bar ya. Jadi agak susah. Jadi untuk kedepannya sih ada nggak lo? Untuk ngejar profit yang pada umumnya mungkin agak sulit, karena mungkin peraturannya juga lebih dibatasin. Mungkin let's say venue-nya hanya bisa nampung 50 orang gitu kalau tempatnya nggak terlalu besar gitu. Jadi gue belum kebayang sih. Bro, lo dulu waktu kita masih kerja di Tamrin itu, dulu kan ada satu booth yang mobile, di mana-mana ada hotdog. Lo akan ada kepikiran kayak gitu nggak sih? Karena kan menurut gue semua bisnis F&B ini ada beberapa contoh case yang memang dine-in itu lagi lesu banget untuk yang dine-in restoran gitu ya. Tapi untuk yang kayak nemplok di Alfamart tuh ya kan, ada di ini tuh banyak yang chainnya tuh sampai kayak boba-boba atau kopi-kopi yang ada puluhan bahkan ratusan, itu masih dahsyat banget loh. Iya. Ya, lo ada ke arah situ nggak? Mungkin lo punya ada di Bintaro sektor 9 lo ada 10. Keinginan sih kayak punya kayak food truck gitu, pengen ya. Nah, food truck. Cuma ternyata produk kita tuh udah mencoba menghitung punya food truck yang layak dan bagus. Itu lumayan mahal sih. Jadi kayak untuk sekarang buat kami belum worth it. Kan sama aja si Lawless Burger ini kan punya 2 outlet. Satu outlet itu kan sebenarnya kerjasama, kami mengerjakan dapurnya Lucy in the Sky. Jadi namanya si Lucy Burger itu kan. Lucy Burger ya. Ya, tapi Lucy Burger itu dia bukanya dari jam 4 sore. 5 ya. Ya, sore, sampai malam. Jadi sebetulnya orang datang ke sana cuma dinner saja kalau makan gitu kan. Jadi itu lebih kayak kerjasama si Lawless dengan Lucy in the Sky. Jadi bukan kolaborasi lah ya. Ya, kolaborasi lah ya. Dan kami juga sepakat, banyak banget yang nanya, bisa nggak franchise untuk Lawless Burger Bar, bisa nggak ini. Si Lawless Burger Bar sendiri emang kami rancang nggak dibikin terlalu banyak. Karena lo bilang emang butik itu ya, butik burger itu ya di awal ya. Ya mungkin kami akan untuk Jakarta sendiri mungkin ke depan mungkin bikin 1-2 outlet lagi mungkin, tapi mungkin juga nggak. Jadi emang apa ya, jadinya spesial. Temen gue ada yang pernah bercanda, nih si Lawless Burger Bar ini lama-lama udah kayak oleh-oleh khas Jakarta. Wah. Karena banyak orang misalnya dari Bandung yang ke Jakarta, temennya nitip, gue nitip dong Lawless Burger Bar kalau lu pulang sekalian gitu. Jadi kayak udah kayak apa ya, kue-kue tuh. Iya, kayak khas Bandung kalau kita ke Bandung itu, ya kan? gitu. Pai susu atau apa, namanya di burger. Bener. Wah, emang lo keren banget, bro. Ini di mana nih, bro, yang foto ini nih? Lu udah kangen gak sih lo ini ngamen gini? Asik ngamen. Manggung. Oh iya dong. Mosing. Ini di mana nih? Keren nih. Ini kayaknya di Surabaya. Surabaya ya? Ya. Terus manggung-manggung lo schedule nggak ada lagi dong? Urusin burger aja nih. 2020 seringnya belum manggung, bro. Belum ya? Kelar. Buat anak band kelar tuh. Ini nih, kelar, ini lumayan susah nih buat
buat teman-teman yang musisi atau yang menggantungkan hidupnya dari musik tuh emang udah sekarang berhenti total sih jadinya. Wow. Kedengeran nggak bro suaranya? Nggak ada suaranya di sini. Nggak kedengeran. Nggak ada suara. Oke, kita balikin lagi. Keren ya. Sekarang kita udah bisa siaran nih kayak gini, gue kangen juga sih terus terang. Terus kita bisa say hi juga sama teman-teman ya kan. Ada banyak yang nanya nih bro, coba lo mau lihat-lihat nggak nih? Ada yang minta dibuatin burger di Indomaret nih. Nggak mungkin ya, tapi kalau lo si brandnya ya, mungkin lo ada kepikiran untuk bikin second line burger yang bisa lebih mass gitu dengan nggak juga ya. Lo pengen bikin gua exclusivity itu ya. lebih fokus aja sih. Ya. Dan kedepannya untuk dari Duck Down Bar sendiri juga akan ada penambahan juga ya maunya ya. Belum tahu juga ya. Belum tahu ya. Karena kayak gini juga ya situasi. Iya benar sih. Nah, business wise belum ini aja, belum bijak. Iya. Harus benar-benar dipikirin karena modalnya juga kan. Iya. Nggak sembarangan. Betul. Kalau hobi yang lain, bro? Kayak Semi tuh kan kayaknya nambah terus tuh mainannya sama Borber. Oh iya. Iya, lo nggak ada mainan-mainan yang main custom. Soalnya menurut gue emang jualan Lawless Burger Bar itu selain jualan burgernya adalah jualan lifestyle-nya. Dengan orang-orang persona-persona yang menurut gue karakter-karakter kuat, lo, Semi, dan beberapa orang yang 3 orang lo lagi itu ya, dari custom bike segala macam, mereka pakai ada sekepal aspal segala macam. Kayak jualan mungkin kayak jualannya Deus Canggu lah Bali. Di Jakarta kita punya Lawless Burger Bar. Menurut gue canggih sih gitu. Lo nggak ada mainan-mainan gitu sob? Untuk main mobil? Main motor. Gue main mobil. Main motor tapi gue mungkin nggak seaktif kayak Semi atau Gofar yang kalau terutama kayak Gofar kan dia gonta-ganti mobil, dia senang sekali dengan otomotif kan. Wagon ya? Gue enggak sih, gue mobil, gue kayak punya satu cita-cita mobil, jadi kalaupun gue pengen itu, tapi sisanya mobil gue pakai atau kendaraan ya gue pakai buat transportasi saja sih. Tapi gue punya satu motor cc gede dan ya udah di situ. Sekarang menjadi masalahnya adalah gue harus naruhnya di Lawless Garage tuh sementara gitu sekarang tuh ada di Depok. Oh Depok jauh aman. Iya. Tapi emang kayaknya berarti tanda-tandanya lo dipanggil ke Depok deh sob. Gitu ya. Depok tadi belum pernah kan? Dropshipping ya kan. Rumah lu bisa tuh ya? Rumah gue bisa karena udah dekat Margonda situ ya kan. LE Lenteng Agung. Bro, oke. Jadi ini gue sekarang setiap hari undang-undang semua teman-teman gue kan, kerabat, partner juga gitu kan untuk ngomongin tentang problem mereka dalam menghadapi corona. Pastinya kan mereka juga mempunyai kesulitan sendiri-sendiri dan mempunyai skill dan juga tips untuk bertahan yang mungkin bisa dicontoh gitu, bisa dilihat, bisa ditiru sama teman-teman kita kan. Karena lo di sini menurut gue dari hobi ngeband gitu kan, terus lo juga punya bisnis dan itu juga menjadi satu komunitas yang kuat gitu kan, supportingnya ada sampai bisa bikin brand Lawless dan Duck Down gitu ya, dengan support juga komunitas yang tadi lo bilang. Terus ada juga pemain F&B yang menjadi operator gitu ya, si Biko itu ya. Jadi menurut gue ya lo bisa dengan jeli menggabungkan banyak para champion gitu loh. Karena menurut gue kan zamannya kolaborasi sih ya. Itu maksud gue. Karena emang pada networking kan udah jelas ya. Orang akan tertarik dengan sesuatu yang baru gitu, kayak konsep Duck Down Bar itu kenapa mungkin bisa sukses karena mungkin orang juga udah jenuh dengan kalau misalnya ke bar, ke klub itu musiknya terutama di malam minggu musiknya itu lagi. Musik benar sekali. Jadi akan selalu ada pangsa yang berbeda gitu kan. Yang sebenarnya pengen ke bar tapi mungkin nggak terlalu suka musiknya gitu.
Jadi untuk kayak Duck Down Bar kan itu bisa dibilang lebih konsepnya kan sebetulnya kayak rock bar ya. Bukan venue tapi emang bar, tapi musik-musiknya juga terkurasi emang kayak dibilang menganaktirikan musik lain. Iya emang. Karena kita nggak pingin sama seperti bar-bar lain. Nggak apa-apa juga. Iya, nggak apa-apa juga sih. Cuman gue boleh request nggak, Lu bro? kalau mau ada R&B, lu mau ada apa, kan udah ada yang lain, gitu. Nggak, gue requestnya bukan lagu. Coyote Ugly. Coyote Ugly Dancer. Dancer ya? Iya mahal. dong. Hah? Mahal? Banyak banget itu teman-teman dancer di atas profesional meja, gitu kan bagus, mahal. Oh iya, profesional ya. Iya kan? Anak kampus gimana anak kampus? Ya, Berry suruh jadi scouting manager. Kalau lu mau nyarinya kayak Coyote Ugly ya harus bagus dance-nya. Iya, benar. Mesti proper lah ya, paling nggak ya. Iya. Benar. Nah, terakhir nih bro, ini penting banget nih, karena gue melihat seorang Aryan itu dari berbagai macam value seorang seniman, value seorang managing editor, lu juga seorang copywriter juga, pasti lu canggih ya nggak sih, lu pemerhati lah ya untuk berbagai macam bisnis dan juga entertainment gitu kan. Kita pernah ada kerja di media juga gitu, dan lu punya sense selain seniman, lu juga punya sense untuk bisnis gitu kan. Nah, lu bisa kasih masukan nggak, pelajaran apa yang lu dapat dari Corona ini Sob, sebagai seorang artis, sebagai seorang rocker, seniman, dan juga punya pebisnis? Kayak gini nih, kayak banyak teman-teman yang bercita-cita pengen jadi musisi, ya kan? Dan jadilah mereka musisi. Ada yang memilih musik pop, ada juga yang karena selera musiknya mungkin nggak terlalu mainstream, memilih musik mungkin rock, metal, atau yang lebih aneh-aneh lagi. Menurut gue, selama lu kerjakan dengan serius, lu pasti bisa naik, oke? Tapi menurut gue juga, si musisi juga jangan gue hanya pengen musik aja deh, gue mau hidup untuk musik aja, bermain musik. Karena bermain musik, menurut gue lu harus memikirkan masa pensiun. Top. Masa pensiun itu gimana? Lu harus nabung, ya kan? Mungkin nggak kalau misalnya lu main musik terus akan hidup. Dulu sebelum ada pandemi bisa. Sekarang ketika tiba-tiba lu nggak bisa manggung, lu hanya bisa bikin musik share online itu, nah itu gimana tuh caranya tuh? Iya. Jadi menurut gue lu harus punya, lu boleh jadi musisi profesional, tapi lu juga harus apa ya? Harus punya backup tuh bisa ya, ketika lu di atas mungkin lu punya bisnis lain, mungkin syukur-syukur bisnis yang mungkin nggak bisnisnya adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan musik. Maksudnya gini, ketika lu jadi musisi, terus untuk membackup masa depan lu punya venue musik misalnya. Nah, kalau udah kayak pandemi gini, dua-duanya nggak jalan kan? Iya, pasti. Iya, gitu. Manggung nggak ada lagi. Iya, manggung nggak ada, jadi orang yang datang nggak ada gitu. Apakah itu sesederhana bikin clothing line, atau bisnis kuliner, atau lu mungkin mulai content creator saham, ya? Misalnya. Nah, top. Iya, kayak gitu-gitu, jadi mesti diperhatiin kayak gitu-gitu sih. Jadi ketika tapi kayak gini, lu udah ada tabungan lah gitu. Iya, tabungan itu penting berarti ya? Penting banget sih. Penting ya. Lo dana darurat gitu ada udah lo save sendiri juga Sob untuk yang sekarang. Itu sekarang pada panik nih dana darurat gitu. Lo ada sedikit tips nggak dana darurat untuk seorang Aryan single? Gue sih belajar juga manusia. Gue sih belajar dari hidup gue pribadi ya. Gue dulu pas lebih muda, gue nggak terlalu nabung. Gue kayak live for today. Oke. Anak-anak milenial kayak gitu, Sob. Gue tuh nabung tuh mungkin baru kayak 10-15 tahun belakangan. Ya. Jadi kalau ini buat tips buat teman-teman yang jauh lebih muda, mungkin dari sekarang mungkin lagi kuliah ya. Ya lu nabung dari zaman itu, terus kayak perbanyak
perbanyak cari kerjaan freelance, mungkin pinter-pinter cari uang lah. Maksudnya bukan hanya untuk jadi kaya, tapi ya lu punya Saving. uang yang bersimpan, savings tuh bagus. Gue tadi di Twitter tuh lucu. Jadi gue memperhatikan banyak kayak misalnya ada harga produk atau harga barang yang yang dianggap terlalu tinggi ya. Terus ada komen kayak, wah ini harganya bukan harga mahasiswa, harganya tidak bersahabat dengan mahasiswa. Ya. Menurut gue itu apa ya, menihilkan mahasiswa. Maksudnya seingat gue kalau waktu gue zaman mahasiswa emang gue nggak punya uang secukup itu. Kalau nggak punya uang, solusinya apa? Cari uang. You know? Maksudnya bukan kayak, wah ini lu menjadi kata harga mahasiswa itu menjadi kayak pembenaran kalau lu sebenarnya nggak bisa cari uang. Padahal sebenarnya bisa aja. Emang kerjaan lu bisa aja kan sesudah kuliah gitu, malam gitu, sesederhana lu kerja di tempat cuci mobil 24 jam misalnya. Atau kalau lu punya skill menggambar, lu mungkin mulai start bikin print atau merchandise atau apa. Selama lu kreatif, gue rasa bisa gitu. Kalau lu menurut lu kurang kreatif, lu mungkin bisa ngobrol dengan orang kreatif. Lu cari tahu kira-kira gue bisa apa nih, apa potensi yang bisa gue keluarin. Gitu. Jadi akhirnya ketika lu muda, lu bisa cari uang gitu. Kerjaan apapun juga apa sih? Kayak attitude palu gada tuh keren sih menurut gue. Iya, itu keren sih. Iya. Apa lu dan emang lo apa namanya si Survivor ini emang terlatih untuk menjadi seperti itu kan. Kalau lo dari muda sudah dilatih untuk bisa mengerjakan semuanya sendiri dan akhirnya lo survive gitu kan. Gue juga belajar dulu waktu gue masih kuliah. Dulu waktu itu kita bikin acara-acara kan, gue dulu kuliah di seni rupa dan desain di Bandung, dan kami tuh setiap tahun tuh sering bikin event per 4 tahunan namanya Pasar Seni ITB. Nah di situ kita kayak brainstorming dan kadang-kadang kita ngundang senior. Ada beberapa senior yang emang udah pas zaman itu adalah kayak yang udah dihormatin, yang sangat seni rupa dan sangat idealis, dan mereka selalu berkoar-koar kalau lu pasar seni itu pokoknya lu harus fokus ke seni rupanya, jangan terlalu mikirin profit, pokoknya ini harus idealis. Susah di situ gue pikir gue nggak setuju di situ, karena menurut gue lu cari profit juga toh dengan lu bikin event juga lu nggak akan jadi miliarder kan. Iya. Tapi ketika lu punya profit, lu punya tabungan, si event 4 tahunan ini kualitasnya keren. Ketika mulai lagi lu nggak mulai dari nol. Betul. Lu punya savings untuk bikin event berikutnya. Jadi semakin baik, semakin organized kayak gitu-gitu. Promonya Dan semakin setelah gue perhatiin senior gue seniman-seniman ini yang dulu koar-koar soal idealisme lah ini itu pada nggak jadi apa-apa. Maksudnya jadi seniman yang baik pun enggak. Jadi emang dia di situ-situ aja ya, nggak berkembang. Iya, dia wujudnya seperti seniman, tapi ternyata nggak jadi apa-apa. Ya. Gitu. Nah, supaya bisa jadi seorang yang profit minded kayak lo nih, juga seorang idealis menurut gua. Itu lo latihannya gimana? Lo baca atau lo gimana nih, Sob? Iya, sekarang udah banyak banget nih YouTube segala macam gitu ya. Maksudnya membekalinya gimana? Menjadi idealis itu menurut gue cukup mudah, karena lu kayak gini, kayak proses bikin lagu misalnya nih. Tuh nih ngomongin juga tuh seringai. Lu total idealis bermusik, wah gue mau bikin musik, gue nggak peduli ada yang dengerin gitu. Itu bisa aja, nggak masalah. Tapi kalau gue pengen bikin musik yang menurut gue cukup original, tapi juga bisa menjual gitu. Menurut gue sih nggak ada salahnya untuk membuat sesuatu yang menjual. Iyalah. Gitu. Asal tetap keren gitu kan. Secara tetap keren dan gitu. Tetap keren dan tetap nggak apa ya, kayak nggak cheesy lah ya, murahan. Nggak cheesy. Misalnya tiba-tiba seringnya bikin lagu yang
ya elah ini bikin lagu lu BU banget ya. Gitu itu kan pasti berasa kan. Iya, berasa. Itu sih hindarilah. Iya. Oke, Sob. Thank you banget sharing-sharingnya. Ini banyak banget nih yang kayak kita cuekin gitu. Mungkin lo mau say hi nih. Ada satu orang yang gue dari tadi komennya lucu banget sih. Siapa tuh? Ica 666 nih. Waduh, kayak kolektif gue nih zaman tungtungan nih. Mereka lagi asik ngobrol. Iya, Ica 666. Mereka lagi sibuk ngobrol, nggak mungkin juga dijawab ya kan. Tuh ada yang bilang juga tuh dengerin, nggak punya uang ya cari, jangan ngeluh. Penting sih. Emang hari gini kita harus apa ya namanya istilahnya oportunis ya, kali ya sih, bro ya. Ini aja oportunis realistis aja ya. gitu. Ya. Jangan terlalu menghamba pada uang gitu ya. Menghamba pada uang tuh maksudnya gue juga nggak ngerti apa lebih kayak kapitalis gitu. Lu ngomongnya ke siapa gitu. Lu kalau ngomongnya ke multinational corporation sih silakan gitu. Tapi kalau kayak orang-orang kayak kita gitu ya realistis aja sih. Lu akan butuh atap untuk tinggal, lu akan butuh makanan buat survive gitu kan. Survive, iya. Meet the survivor, topik kita. Jadi memang konteksnya itu bahwa kita harus sekarang jeli ya, melihat tantangan masih adakah peluang gitu kan. Dan semuanya transform ke digital. Thank you banget nih Aryan. Solid berat. Gue udah lama ketemu lu ngobrol-ngobrol. Lu masih semangat banget dari keadaan yang memang bisa dibilang sulit nih. Gue ada mau ngobrol sama teman-teman gue lagi minggu depan juga sama Yoris. Mungkin lo bisa dengerin dia hari Selasa. Makanya itu dia kan lumayan punya podcast juga kan. Keren banget sih menurut gue untuk bisa sharing ilmu juga dia. Bakal menarik sih. Mau ngobrol sama lo. Terus minggu depannya lagi gue ngobrol sama Bayu juga. Kita semua alumni lantai 8. Kita ini dong. Gue lantai 9. Lantai 9 lo ya. Nox mana sih lah ini. Nox. Kita reuni, boleh. Nox kemana sih lu? Nggak pernah denger Nox lagi? Iya nggak tahu kemana tuh ya. Hilang ya. Oke bro, siap. Oke. Kalau lo mau buka puasa, kita sebentar lagi maghrib nih. Thank you banget tuh ngobrol-ngobrol. Tetap metal, lawless. Siap, bye. Burger Bar, bye. Jadi emang yang gue tahu dari awal tuh emang dia sangat melihat sesuatu yang indie tapi bisa menjual gitu kan. Yang pinter nih anak. Dan apa yang dia udah bikin untuk Lawless dan juga Duck Down Bar terbukti nih mempunyai warna yang menurut gue untuk tempat hangout yang beda banget gitu loh. Ya, thank you banget buat teman-teman Aryan udah dengerin kita ngobrol. Sorry banget nggak bisa bacain semuanya karena emang sharing dari dia tuh sedikit menghanyutkan ya kan. Rocker tapi juga bertanggung jawab gitu kan sama masa depannya, sama masa pensiunnya. Kayaknya emang dia lagi nabung untuk masa depan. Mungkin apakah dia akan menikah sebentar lagi? Mungkin hanya dia yang tahu. Oke. Besok ketemu lagi hari Senin ya. Weekend kita nggak ada. Oke, thank you yang udah nonton semua. Kita ketemu lagi hari Senin. Bye.